Kemudian ada lagi namanya sirat, jembatan, yang disebutkan dalam hadis sahih, di antara keterangannya lebih tipis daripada rambut di belah 7 dan lebih tajam daripada pedang. Jembatan ini terhampar di atas neraka jahanam. Ketika seseorang berhasil melewati, maka di sana surga. Ketika dia jatuh, maka dia jatuh ke neraka. Dan orang ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim ini macam-macam. Tapi kata kuncinya adalah tergantung bagaimana dia berpegang dengan Shiratal Mustaqim sewaktu di dunia. Dan Shiratal Mustaqim sewaktu di dunia adalah agama Allah. Makin mantap dia dengan Shiratal Mustaqim sewaktu di dunia, maka makin mantap juga nanti ketika dia menyeberangi Shiratal Mustaqim di akhirat. Sehingga dibahasakan ada yang ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim itu seperti kilat, ada yang seperti orang naik kuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang jalan biasa, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang kebeset-beset karena di kanan kiri Shiratal Mustaqim ada macam seperti cerulit yang dia akan ngambil orang-orang yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang kena jatuh ke bawah masuk ke neraka, ada yang kebeset-beset sampai dia ngesot-ngesot akhirnya nyampe di seberang, nyampe ke surga. Ini tergantung bagaimana kualitas dia berpegang dengan Shiratal Mustaqim sewaktu di dunia, akan mempengaruhi kualitasnya dalam menyeberangi Shiratal Mustaqim nanti di akhirat. Orang yang malas-malas ke masjid, orang yang malas-malas belajar agama, orang-orang yang jauh dari agama Allah, ya kebayanglah bagaimananya nanti. Cuman kalau kita hanya bisa berusaha saja. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, ya tidak menghalangi kita untuk mendakwahi. Tapi bukan berarti kita mengklaim mereka bakalannya begitu, karena kita tidak tahu. Ya, namanya umur. Nanti mungkin awal-awal dia jauh dari masjid, tapi di akhir-akhir hayatnya dia dekat ke masjid, bisa jadi. Tinggal kita yang sudah dekat ke masjid, ya kita minta sama Allah supaya kita bisa istiqomah. Jangan sampai nanti di akhir hayat kita jauh dari masjid.